Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Guys, dunia sedang gonjang-ganjing terkait dengan memanasnya Israel dengan Iran. Apakah kita membela yang satu, mencibir yang satu? Mari kita bahas. Nah, kita doa supaya ada gencatan senjata, supaya tidak terjadi perang. Ya. Karena perang itu dampaknya itu global dunia. Ya. Menurut analisa Pak Daud, apakah ini akan memicu perang dunia ketiga Pak Daud? Ini analisa Pak Daud, asumsi Pak Daud, pemikiran Pak Daud. Yang jelas perang dunia ketiga belum tahun ini. Belum tahu. Ya. Berarti menurut, Karena kan masih ada resolusi PBB. oh iya, betul Pak Daud. Kan semua itu dalam perang itu kan diperhitung-hitung. Ya. Benar Pak Daud. Untung dan ruginya. Apa yang selalu diserang itu kalau senjata teknologi baru, rudal balistik, rudal selalu Israel Menang. karena untuk uji coba senjata. Itu berhubungan dengan perdagangan senjata. Jadi menurut Pak Daud, Israel untuk rudal balistik di atas teknologi lain Pak ya? Karena apa? Karena teknologi Israel Iron Dome itu saat ini kan yang paling hebat di dunia. Tapi menurut kabarnya Pak itu kalah Pak, sampai ada berapa ratus orang meninggal Pak. Tapi kan dikatakan itu Iron Dome-nya itu tidak kalah. Karena puluhan sampai ratusan rudal yang sampai menyentuh hanya berapa. Oh, iya Pak Daud. Itu artinya teknologi Israel canggih. Canggih, apalagi ada perlindungan Tuhan Yesus ya Pak. Jadi saat ini ya Thomas ya. Ya. Jadi perang ini selain untuk menunjukkan teknologi dan adu senjata, nah, tapi juga pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi Pak Daud ya. Berarti kalau saya tangkap, Israel sengaja untuk dijadikan perang ini untuk menunjukkan teknologi perang Israel gitu Pak Daud? Tidak. Yang berhubungan ini adalah lawannya Israel. Oh, lawannya, oke. Kan benteng Iron Dome itu saat ini tetap nomor satu di dunia. Tetap nomor satu Pak Daud ya. Ya, buktinya kan semua hampir tidak kena. Hanya sebagian kecil aja yang kena, itu pun tertentu. Ya, mungkin peluru nyasar Padahal Pak Daud ya. harganya dari 40 berapa ratus. Ya. Termasuk drone berapa? Ya. Berarti kan itu teknologinya canggih. Betul. Luar biasa. Kalau bisa nerobos benteng pertahanan Israel kan berarti kan Israel hancur. Ya, karena negara kecil Pak Daud ya. Iya, itu berarti menunjukkan bahwa senjata peralatan benteng Israel itu kuat. Ya. Nah, jadi sekarang ini adalah selain untuk uji coba, juga untuk cari kelemahan Iron Dome. Ya, ujung-ujungnya apa? Apa Pak Daud? Ya, dagang. Gagal ya Pak Daud. Oh, dagang ya. Dagang senjata Pak Daud ya. Dagang senjata ini loh, senjata terbaru ini yang bisa nerobos ini.
Nah, di belakang lawan Israel kan juga pasti ada negara juga Ya. yang teknologinya tinggi juga. Iya Pak Daud. Jadi ini sebenarnya adalah berhubungan dengan uji coba. Iya Pak Daud. Nah, seperti Ukraina itu kan juga uji coba senjata. Iya 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 iya. Dan kedua untuk mengendalikan menguasai ekonomi Eropa. Ya. Nah, kan orang itu perang harus ada dasarnya dan alasannya. Dan siapa sih orang mau dagang rugi? Ya, Pak Daud, kalau boleh saya sedikit ingin bertanya, kan sekarang ada berita-berita nasional di sana tuh Pak, di media sosial tentang sapi merah dan bait suci yang ketiga tuh, Pak Daud mungkin berbagi cerita. Pak Daud juga ada konten kan, membahas tentang sapi merah yang lembu merah yang sudah ditemukan dengan pembangunan bait suci yang ketiga, Pak Daud. Kalau saya itu bait Allah yang ketiga itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya Pak, yang Pak Daud ya. Pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga, ya. Kok nggak usah diributin atau dipusingin sapi merah. Ya. Nah, yang ada sapi wagyu. Udah penting hidup kita dekat Tuhan dan selalu bersama Tuhan. Amin. Dan tahu diri Pak Daud ya, seperti Pak Daud katakan. Jadi orang harus tahu diri. Selesai gitu cara repot Pak Daud ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Kita harus berdoa. Ini waktunya bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Oh, Iran serang duluan karena dia membalas apa yang pernah terjadi terhadap panglima perangnya Iran. Dan diduga Israel yang melakukan penyerangan di masa lampau sehingga jenderal-jenderal Iran gugur di medan pertempuran. Begitu isunya. Lalu kita sebagai warga Indonesia melihat negara tetangga seperti itu, ingin bela yang satu, menghujat yang satu, mensupport yang satu, lalu menjatuhkan yang satu. Itu tidak tepat dalam situasi seperti ini, karena ini dampaknya bisa fatal. Serius, ini bisa melebar dan meluas menjadi konflik dunia. Kita juga yang mengalami dampaknya, kita juga yang susah interaksi, kita juga yang susah untuk berbisnis, berusaha. Kalau situasi dunia itu gonjang-ganjing atau mengalami kesulitan. Makanya Ibu Sri Mulyani sedang rapat besar ini, membahas situasi yang terjadi di Timur Tengah, supaya antisipasi backup nih, supaya ekonomi Indonesia tidak terdampak fatal jikalau terjadi kemungkinan yang mengerikan terhadap konflik Timur Tengah yang mungkin bisa meluas. Jadi saran saya bukan waktunya untuk mencaci maki misalnya negara Israel mensupport Iran, atau sebaliknya Anda menjatuh-jatuhkan Iran lalu mensupport Israel mungkin karena Anda Kristen. No, kita memang disuruh Tuhan berdoa untuk Israel, karena itu firman Tuhan memberkati Israel, tapi bukan berarti kita mendukung konfliknya. Ya, tolong jangan salah paham. Ya, ini bukan konflik agama menurut saya, dan banyak kalangan juga mengakuinya. Ini politik nih, memperjuangkan martabat,
memperjuangkan teknologi seperti yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony. Ada politik dagang di baliknya terkait dengan persenjataan dan lain sebagainya. Kalau kita tarik kepada eskatologi, ya tentu ada juga kaitannya. Memang segala sesuatu berkait dengan konflik itu sentralnya nanti ke Israel. Itu mengarah kepada perang Harmagedon. Tuh. Tapi ini bicara akhir zaman. Tanda-tanda di mana nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput orang percaya dan tribulasi akan melanda dunia. Kegemparan, kengerian yang paling dahsyat akan terjadi di dunia ini. Itu. Jadi jangan sok jadi supporter, ya, jangan sok jadi haters untuk salah satu negara yang sedang konflik. Doakan supaya dunia ini aman. Itu. Kalau Anda orang beriman, Anda pasti mendoakan situasi dunia. Jangan seperti yang saya lihat itu, Iran kirim beberapa drone yang bisa mengakibatkan fatal warga Israel. Lalu dianggap berhasil dengan serangannya. Karena beberapa korban begitu. Langsung mereka buat petasan sebagai bentuk kemenangan. Iran berhasil menyerang. Kok gitu? Kalau peristiwa itu memicu konflik yang lebih besar dan kita terkena imbasnya, mau merayakan juga, mau tertawa juga. Waduh, ini bahaya nih, sangat bahaya. Padahal fakta menyatakan apa yang dialami oleh Israel tidak seserius yang kita bayangkan. Itu Israel itu bukan abal-abal. Yang saya tahu, negara kuat tuh. Itu Iron Dome-nya saja itu sampai sekarang itu belum terpecahkan. Sangat kuat untuk menahan serangan. Itu diakui dunia, terbaik dunia. Jadi nggak usah dibesar-besarkan berita ini seolah-olah Iran sudah melakukan hal yang terbaik dan itu membuat Israel hancur, gempar dan lain sebagainya. Yang perlu kita sedihkan dengan peristiwa yang terjadi, Israel membalas, itu yang ngeri. Nah, kalau membalas gimana? Negara-negara sahabat Iran ikut serta, apa nggak bahaya? Lalu Israel sekutunya kan ada, ikut serta juga, apa nggak bahaya? Indonesia di mana? Bahaya, jangan-jangan kita nggak bisa kerja lagi, bersembunyi di gua. Kembali ke zaman lampau. Nggak bisa bekerja, nggak bisa berusaha dengan baik. Sulit mencari uang, sulit untuk mencari nafkah. Itu. Doakan saja supaya dunia ini stabil. Negara yang konflik kita doakan supaya damai. Kita doakan PBB supaya resolusinya itu bisa mempersatukan yang konflik. Gitu. Ya. Tapi walaupun demikian, nah, kita nggak paham misteri ilahi ini lebih lengkap gini ya kan? Ya, tugas kita itu tadi menyampaikan berita-berita positif saja, mensupport orang untuk saling mendukung supaya gencatan senjata, mendoakan, gitu, libatkan Tuhan Yesus dalam konflik itu. Tapi sekali lagi, ya,
Ini misteri ilahi karena segala sesuatu akan berpusat kepada Israel yang berkaitan dengan konflik. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, damailah dunia. Damailah Israel, damailah Iran. Bila perlu Palestina pun dengan Israel, damailah. Itu kalau boleh. Tapi sekali lagi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi yang terpenting sekali lagi, jangan sampai kita ikut serta mengumbar-umbarkan hal-hal negatif yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk kita. Itu ibaratnya begini, ada tetangga kita yang lagi ribut nih, lagi cakar-cakaran. Apa yang Anda lakukan? Mendamaikannya atau berpihak? Itu. Mendoakannya, menasehatinya, atau berpihak? Membela yang satu, mendukung yang satu supaya tenaganya lebih kuat, berkelahi dengan lawannya tadi. Itu aja, simple. Saya pikir sahabat tahu jawabannya. Kita harus menjadi pendamai di tengah-tengah masalah. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia membawa damai, membawa kasih, membawa keadilan, membawa kesejukan. Tunjukkan bahwa Anda orang yang beragama. Setahu saya, orang yang beragama akan berhenti mencibir, menjelek-jelekkan, mencaci maki sesamanya. Itu saja saya pikir yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati Timur Tengah. Shalom untuk Israel, shalom untuk Iran, bahkan negara-negara tetangganya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.